Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Hasim Arfa, redaktur politik, hukum dan HAM Tribun Timur. Kembali lagi bersama kita di program acara ngobrol politik bersama dengan salah satu anggota DPRD Sulsel. Nah, pada malam hari ini kita bersama dengan anggota Komisi C DPRD Sulsel, baru saja ditetapkan malam ini. Beliau namanya Anarci Arus Bakti. Jadi beliau ini adalah salah satu anggota DPRD Sulsel yang termuda, berasal dari daerah pemilihan Sulsel 8 yang meliputi daerah Kabupaten Sopendang Wajo. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin membacakan sedikit profil beliau. Jadi nama lengkapnya sudah saya sebutkan. Beliau ini lahir di Mutiara, Sulawesi Selatan, 14 Juni tahun 2000. Nah, status masih belum menikah, jadi masih single nih. Bagi cewek-cewek nih atau gadis-gadis di luar, ya masih ada yang ternyata masih single, Pak Anarci. Nah, untuk pendidikan formal, beliau berasal dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta tahun 2019. Sudah selesai belum? Belum Kak, belum. Belum. Ini sampai sekarang masih dalam tahap administrasi proses kelulusan. Kelulusan, alhamdulillah. Artinya sudah sebentar lagi bergelar sarjana psikologi ya. Betul, betul. Kemudian tahun 2018 menamatkan diri di SMA 5 Makassar. Tentu Anda tahu di mana SMA 5 Makassar ya. Ada di Jembatan Talo itu ya, Telo. Betul sekali. Kemudian SLTP 12 Mario Wawo. Kemudian SD Negeri 149 Amesangeng. Nah, kemudian pengalaman organisasi, beliau ini Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020 sampai 2022. Kemudian Muhammadiyah Disaster Management Center tahun 2022 sampai 2003. Jadi selain pengalaman organisasi, ternyata ada juga pengalaman turun ke lapangan ke daerah bencana ya. Siap. Selamat malam Pak Anarci. Malam Kakak Hasim. Malam juga para pemirsa Tribuners. Tribuners ya? Tribuners. Oh iya, oke. Jadi kita malam ini ngobrol santai aja terkait kegiatan-kegiatannya Pak Anarci. Oke, Nah, oke. sibuk apa nih? Untuk sekarang ini kesibukannya masih basic mungkin ya, masih menghadiri rapat-rapat kantor dan beberapa kali kunjungan ke dapil-dapil untuk memperlanjuti silaturahmi terhadap konstituen-konstituen yang ada di dapil. Mungkin sama beberapa waktu lalu juga sudah mengikuti beberapa orientasi baik dari DPRD sendiri ataupun dari partai gitu. Siap. Masih awal-awal ya. Betul. Masih kalau di Tribuners, kalau awal-awal DPR itu pelatihan-pelatihan dulu. Betul, karena kita dari Kemendagri sendiri diberikan konsekuensi selama kurang lebih 3 bulan untuk menata dan menetapkan AKD, yaitu alat kelengkapan dewan. Sehingga baru pada hari ini tepat sore tadi telah ditetapkan seluruh AKD yang ada di DPRD provinsi sendiri. Ya, jadi kemarin-kemarin ya masih dalam tahap rundingan, masih tahap ini nih proses-proses ataupun badan-badan yang harus ditempati seperti itu. Siap. Nah, ini kan juga salah satu sebagai anggota DPRD termuda nih. Pernah tidak membayangkan bahwa di umur 24 tahun ini sudah jadi anggota DPR? Kalau mau ditanya sudah pernah terbayar tuh, sudah pernah terbayang apa belum? Mungkin hal tersebut agak cukup tumpang tindih gitu kalau di kepala. Tentu saja kita dari kalangan, saya terlahir di keluarga petani, mungkin cukup jauh ketika bisa berpikir bahwasannya dapat menjadi terpilih sebagai anggota dewan ini. Namun kan
ini karena keabdiannya saya terhadap partai pada saat pileg kemarin. Alhamdulillahnya saya dapat terpilih karena yang mendapat suara terbanyak di internal partai pada saat hari ini telah mengikuti kontestasi pilkada dan akhirnya beliau mengundurkan diri. Sehingga karena saya menjadi peraih perolehan terbanyak kedua, akhirnya saya yang terpilih. Nah, terlepas dari itu pun, ya itulah salah satu hal yang dapat saya buktikan kepada partai sendiri, bagaimana bagaimana saya bersama teman-teman dan keluarga dapat berjuang di dapil. Sehingga itu saya rasa menjadi pembuktian saya atas keseriusan saya terhadap negara ini sendiri. Khususnya Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Percobaan pertama ya? Betul. Ini karena masa-masa awal, jadi kan kita diberikan kepercayaan oleh partai untuk mengikuti kontestasi pileg dan berkontestasi di ranah provinsi. Wah, alangkah hebatnya ketika kita dapat memberikan hal-hal yang terbaik oleh partai. Dan betul, saya mendapat suara terbanyak kedua dan saya diamanahkan oleh suara terbanyak pertama di dapil saya di internal partai untuk melanjutkan amanah beliau, untuk melanjutkan tongkat estafet beliau untuk saat ini. Jadi siap. Jadi menarik ya. Baru percobaan pertama Pak Anarci ini sudah bisa masuk 3.000 kemarin suaranya. Total suara 5.109. 5.000. Wah. Itu kalau 5.000 itu untuk anak muda seperti Anda itu agak susah. Mungkin sebelumnya kalau kita pernah lihat itu namanya yang orang Bon ini Ismail Bahtiar. Oke. Nah, dia cenderung seperti Anda yang mulai memang masuk pertama. Tapi ini juga menarik sih sebenarnya karena memang di anak muda ini ya sudah banyak masuk ke politik. Nah, ini kan tadi saya juga lihat di BM, artinya memang sudah ada memang dulu niat-niatnya untuk masuk ke sebuah organisasi terutama untuk pemerintahan ya. Betul. Ya. Mungkin kalau dari ranah organisasi sendiri ya seperti yang awal tadi, kami terlahir dari keluarga petani. Kebetulan orang tua belum mampu pada saat itu belum mampu melanjutkan pendidikan ke ranah yang lebih tinggi. Akhirnya saya mendapat mendapat cahaya mungkin itu. Saya dapat melanjutkan hal-hal tersebut karena universitas. Akhirnya saya memilih berkuliah di Jogja. Kebetulan lingkungan yang ada di Jogja sangat mendukung hal-hal yang namanya organisasi gitu. Saya juga tergabung di beberapa organisasi daerah dan organisasi internal kampus. Jadi kalau misalnya dibahas mengenai organisasi, saya rasa saya tergabung di organisasi dan saya berminat pun di organisasi karena memang lingkungan yang memaksa dan membuat saya menjadi seperti itu. Apalagi memang di Jogja kota pendidikan ya. Ya, mungkin salah satu faktor yang mendorong mengharuskan organisasi itu mungkin itu ya salah satunya, yaitu Jogja sebagai kota pendidikan. Jadi ini mungkin Tribuners mau tahu nih, kenapa tiba-tiba di Jogja nih? Oh iya. Jatuhnya ya. Dan di Makassar. Betul. Pada tahun 2018 saat kelulusan sekolah, kelulusan SMA, mungkin karena masih masa-masa transisi ya, masih bingung-bingung cari kuliahan di mana, saya menyempatkan diri ke kampung Inggris Pare pada saat itu. Saya sempat belajar bahasa Inggris beberapa bulan, ketemu dengan beberapa teman-teman, beberapa senior, beberapa beberapa sarjana psikologi di sana. Nah, kebetulan pas saat ngobrol-ngobrol di sana tuh sangat tertarik dengan yang namanya psikologi. Saya coba cari-cari, kebetulan karena tidak lulus SB kemarin, tidak dapat di UNM, tidak dapat di Unhas, akhirnya saya memilih untuk coba-coba cari di Jogja. Terlepas dari memang kota pendidikan, saya rasa Jogja adalah tempat yang paling manis, tempat yang paling istimewa secara pribadi. Kenapa seperti itu? Hal ini dikarenakan Jogja salah satu tempat yang saya tidak punya teman. Saya tidak memiliki teman, saya tidak memiliki keluarga pada saat itu. Saya berusaha untuk nge-push diri saya sendiri, berusaha untuk hidup secara mandiri, berusaha untuk ya namanya juga para perantau kan ya.
kita coba-cobalah hidup di tempatnya orang, di kampungnya orang dengan sendiri bagaimana. Sehingga itu juga lah yang membuat Jogja sangat istimewa, karena di sanalah saya menemukan banyak saudara, banyak teman, sehingga yang sampai saat ini benar-benar melekat sama saya, yang benar-benar menjadi teman sahabat sejati saya, anggaplah seperti itu ya. Semuanya berada di Jogja, kurang lebih seperti itu. Culture shock di Jogja pertama kali apa sih? Mungkin culture shock yang ada di Jogja mungkin terkait makanan ya. Betul. Kesana kemarin, aduh nggak cocok makanannya ini. Betul. Terkait Makanan makanan. Padang terus nih kita makan nih karena mirip-mirip. Betul. Hanya mungkin karena makanan Padang betul lah yang rada-rada mirip rasanya. Makin makanan-makanan Kalimantan juga rada-rada mirip juga ya. Cukup berkuah, rempahnya dapat gitu. Tapi kalau misalnya kalau dibandingkan dari makanan Makassar sendiri yang kita yang notabene-nya mother tongue-nya kita ini selalu rasa rempah-rempah, coto setiap hari, sop saudara. Tiba-tiba ketemu gudeg, tidak mampu. Nah, itulah yang cukup lama saya adaptasinya, cukup lama. Mungkin kurang lebih setengah tahun saya adaptasi, 1 semester saya adaptasi terkait masalah makanan, karena betul-betul yang ya ketelan sih, mungkin ketelan ya, tapi di perut itu kadang nggak enak. Ya, betul. Iya. Sangat masuk juga di saya tuh. Saya kemarin beberapa kali ke Jogja karena ada keluarga yang lanjut. Itu asik sekali ternyata di sana. Oh iya betul. Semua sudut Jogja itu indah, semua sudut Jogja itu asik, menyenangkan. Tidak ada hal yang luput dari Jogja, dari hal-hal yang positif. Nah ini juga menarik ini untuk Tribuners, terutama adik-adik dari Pak Anarci ini ya. Bagaimana ke sana. Nah, lanjut nih. Ini kan kita agak sedikit nyerempet sedikit masuk ke kerja-kerja DPRD. Nah, selama kurang lebih kemarin dilantik bulan 9. Betul. 9 ya, bulan 9, 10, baru 2 bulan nih. Betul sekali. Apa yang kira-kira wah gini ya ternyata DPR ya? Mungkin kalau ditanya hal-hal yang mungkin semacam culture shock juga ya, saya yang dapati di DPR ini, ternyata kita secara langsung bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan para konstituen di dapil. Mungkin itu hal yang sangat baru bagi saya, karena mungkin sebelumnya saya kalau dari pengalaman tidak pernah mengalami langsung hal-hal yang seperti ini. Salah satunya adalah ditarik-tarik. Ya, mungkin itu aja, ditarik-tarik, diajakin foto. Waduh, apa ya kayak ya mungkin itulah salah satu culture shock yang saya rasakan di DPR. Jadi selain itu ada nggak nih? Misalnya tiba-tiba dilayani. Ada pelayanan tiba-tiba. Maksudnya pelayanan gimana tuh, Kak? Pelayanan dari staf-staf. Ini Pak, kita mau rapat ini. Oh ya, saya rasa tiba kalau di protokoler. Oh ya, saya rasa hal-hal tersebut kita nggak bisa, saya pribadi nggak mau mengganggu pekerjaan-pekerjaan ataupun memberatkan teman-teman yang sudah lebih dahulu di sana. Toh saya juga pendatang baru, toh saya juga baru di situ, jadi saya lebih memilih kalau misalnya memang hal-hal yang minor ya tidak jadi masalah, kecuali hal-hal yang memang perlu membutuhkan komunikasi lebih lanjut ya saya nggak apa-apa ke teman-teman staf yang ada di kantor. Nah kan staknya itu. Enggak juga. Nah sudah itu ini kan kalau di BEM itu pasti kan sudah belajar masalah persidangan tuh. Nah di fraksi sendiri jabatannya apa sih? Di fraksi sendiri kebetulan diamanahi oleh partai untuk mengisi wakil bendahara. Wakil bendahara ya. Nah oh silakan langsung minum aja dulu. Nah lanjut nih Pak Anarci. Nah setelah terpilih nih, teman-teman di Jogja ada yang kaget tidak? Kalau ditanya seperti itu mungkin saya jujur teman-teman di Jogja pada kaget. Semua orang mungkin yang kenal saya, yang sering jalan sama saya, yang satu organisasi, bahkan organisasi internal saya IKMAS
ikatan kerukunan keluarga mahasiswa Sulawesi Selatan yang terhimpun di seluruh Universitas Ahmad Dahlan itu, mereka tidak tahu saya mencalonkan dan mereka juga tidak tahu kalau sampai saya bisa terpilih seperti ini. Jadi kalau mau dibilang kaget, ya semuanya kaget. Bahkan saya sendiri pun kaget. Nah, iya, kami kan tidak menyangka bahwasannya bisa mencapai posisi seperti ini dengan semangat yang ya sudah kita asah, kita jaga sedemikian rupa memang untuk kepentingan partai, untuk partai kita berikan semua hal-hal yang dapat kita maksimalkan. Ya, saya rasa semua pihak yang terkait, semua pihak yang kenal sama saya kayaknya cukup kaget dengan hal tersebut. Siap. Ada yang sampai datang ke sini waktu pelantikan? Kebetulan pas sampai pada saat pelantikan saya masih merahasiakan sama teman-teman. Iya, saya masih rasakan sama teman-teman yang ada di Jogja. Kecuali teman-teman yang ada di Makassar ya, teman-teman sekolah dulu, teman-teman sekampung. Kan saya juga berasal dari kampung juga. Jadi teman-teman yang ada di sini, oke lah mereka tahu. Tapi yang semuanya di Jogja itu nggak ada tahu sama sekali. Siap. Dan ini juga memang karena kemarin ketika KSDAL yang di atasnya itu harus maju sebagai calon wakil Bupati Sopeng, memang aturannya harus mundur. Jadi Betul. Jadi itu juga salah satunya mungkin kemarin masih merahasiakan ya. Ya betul. Ini maju ini tidak ini bos satu ini di atas ini atau tidak ini. betul. Secara undang-undang memang harus administrasinya harus mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak pada tahun ini. Siap. Nah, di partai sendiri nih, di Partai Demokrat posisinya apa sih? Mungkin ini karena mungkin belum lama juga tergabung di lingkup partai, organisasi partai mungkin ya, kita cuman dihadiahkan kader mungkin saya bisa bilang kader utama lah, kader terbaik lah untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Nah, sudah ada pembicaraan dengan misalnya pengurus teras di Partai Demokrat untuk posisi-posisi misalnya penggalangan anak generasi Z ini ya. Ya betul. Gimana ini? Untuk saat ini arahan dari Partai Demokrat sendiri fokus bagaimana fungsi dewan, fungsi legislasi, fungsi penganggaran, fungsi controlling itu berjalan sedemikian rupa, berjalan semaksimal mungkin untuk saat ini. Mungkin hal yang paling ditekankan oleh DPP sendiri, ya ini ketua DPP sendiri Pak Nikmatullah adalah pendirian desa binaan. Nah, itulah yang difokuskan untuk saat ini. Mungkin kalau hal-hal yang mungkin pengkaderisasi atau hal-hal yang lain ya mungkin kita serahkan dulu ke badan-badan terkait. Jadi memang untuk menjaga dulu basis-basis ya. Betul. Yang ada di Pil 8 ya. Betul. Nah, untuk kita masuk sedikit di pembinaan pembinaan desa binaan ini, pembinaan desa ini apa sih yang akan dilakukan nantinya ini? Untuk desa binaan sendiri, karena arahannya baru kemarin nih, baru beberapa minggu yang lalu diberikan arahannya untuk mendirikan desa binaan, mungkin kita akan fokuskan dari berbagai bidang. Salah satunya yang paling penting dan yang paling menjadi concern kita sendiri, tidak terlepas dari partai, terlepas dari unsur DPRD, adalah pendidikan juga ya. Pendidikan dan ekonomi kreatif yang harus dikembangkan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Oh, ada tadi terlupa nih, tidak benar. Ini namanya unik nih. Siapa kasih nama ini? Oh ya? Iya. Ini yang ngasih nama Paman. Oh, Paman ya? Iya, Om yang ngasih nama ini. Artinya apa nih? Waduh, artinya ya. Nah, ini sebenarnya artinya cukup personal bagi saya, dan hal tersebut ya mungkin karena ya di agama sendiri, di agama Islam sendiri kan nama itu adalah doa ya. Nama itu adalah doa. Ya mungkin saya diberikan doa, diamanahi dari tahun 2000. Saya lahir pada tahun 2000. Pada saat itu diberikan nama Anarci Arus Bakti. Mungkin doanya orang tua dan doanya paman, doanya om ini adalah hal-hal yang mengarah ke keberbaktian. Itulah Anarci Arus Bakti. Anarci kalau kita telaah dan ya mungkin cukup negatif ya, kok cukup konotatif gimana gitu anarki ini. Nah, tapi ketika kita sambungkan
tiga kata ini, nama ini mungkin bagi saya juga keren, artinya yaitu uh, keberhancuran, hal-hal yang berbau nakal gitu atau apalah, kita teman-teman sendiri bisa menginterpretasikannya masing-masing. Tapi yang perlu teman-teman highlight adalah arus bakti. Arus baktinya itu adalah hal-hal yang awalnya negatif mengalir yang akan menuju ke berbaktian. Itulah menjadi tagline kami, menjadi bagaimana nanti kita bersama teman-teman membersamai bersama konstituen dan beberapa pihak terkait adalah bagaimana caranya kita berbakti untuk provinsi tercinta ini. Maksudnya bekerja keras ya. Iya betul. Iya, bekerja keras. Jadi saya menarik juga namanya nih Pak Narci nih ya. Baru saya dengar ini nama begini. Tapi memang namanya unik, orangnya juga unik pasti. Kisah-kisah hidup Pak Anarci ini sangat menarik sekali untuk diikuti oleh Tribuners ya, apalagi anak muda. Dan kalau kita lihat memang penjelasan dari Pak Anarci ini, memang meskipun beliau masih muda, tapi untuk mengumpulkan 5.000 suara di dapil itu nggak gampang tuh. Betul. Kemarin di pemilu itu berapa kali sih turun per hari itu, sampai jam berapa titik tuh? Untuk mensosialisasikan ataupun bertemu teman-teman yang ada di dapil itu, kita kan menggunakan basis pertama basis keluarga, yang kedua basis teman ke teman. Nah, itulah yang kita andalkan pada saat itu, bagaimana caranya kita bisa jalan step by step, bagaimana caranya kita memperkenalkan diri, bagaimana caranya kita menawarkan beberapa hal yang menurut kami sebagai pembaruan dan hal-hal yang menjadi concern juga di pemerintahan saat ini. Kalau misalnya jalannya itu mungkin ya tidak bisa luput lah, pasti setiap hari jalan dari pagi sampai malam, bahkan kadang sampai subuh bertemu sama teman-teman. Ya kurang lebih kayak gitulah. Bagaimana caranya? Ya intinya kan bagaimana caranya kita merawat silaturahmi bersama teman-teman yang ada di dapil. Iya, menarik juga ya. Itu turun itu berapa orang tuh, naik mobil kah atau biasa? Oh enggak, kadang saya cuma berdua, bahkan pernah juga sendiri. Ya maksudnya sama teman-teman aja gitu. Gimana caranya biar kita bisa mensosialisasikan hal-hal yang menurut kami layak dan menurut kami dapat berkembang bersama gitu. Mungkin kalau misalnya dihitung-hitung ya maksimal satu mobil lah, nggak pernah lebih kok, nggak pernah. Iya. Cuman 5 sampai 6 orang, 5 sampai 7 orang gitu. Ini efektif ya kalau tim-tim begitu yang turun. Betul. Yang penting titiknya kita tahu. Betul. Untuk kerja-kerja lokasi seperti ini kan, ya saya juga masih pendatang baru, saya juga masih newbie lah di sini, newcomer lah saya sebagai seorang politikus. Ya saya juga banyak berguru sama teman-teman senior-senior yang lalu, senior-senior yang sudah banyak mengalami pengalaman pahit ataupun manis. Saya juga banyak bertanya. Ya intinya kan bagaimana caranya kita sebagai anak muda ini dapat beradaptasi dengan baik. Bagaimana caranya kita ini dapat mengembangkan suatu hal yang awalnya dari A bisa sampai A, B, C, D, D segala macamnya itu kan. Bagaimana caranya kita berpikir secara kreatif, efektif dan ekonomis. Itu. Ya. Ini sebelum ini kita udah lama juga nih kita bicara ngobrol nih. Sudah lebih dari tadi kita pembicaraan. Nah, Pak Anarci nih, yang menarik juga ini kalau kita lihat banyak nih anak muda dalam nih, termasuk Pak Anarci. Betul. Ada Pak Ikram, Pak Yoga, ada juga yang dari Boni nih. Betul. Masih banyak deh, perempuannya juga banyak. Nah, kalau Pak Anarci sendiri nih yang mau ditawarkan untuk legislator DPRD Sulsel ini menawarkan perda atau keberpihakan pemerintah provinsi ke
dapilnya ini apa saja nih kira-kira ke depan? Untuk saat ini karena tidak bisa terlepas dari faktor X tadi, ya ini saya juga terpilih hanya atas dasar peraih suara terbanyak kedua karena yang atasnya saya memilih untuk mengikuti kontestasi politik. Saya juga berkomitmen untuk melanjutkan aspirasi-aspirasi yang dibawa beliau. Mungkin dari di bidang pertanian ada jalan tani untuk memberikan akses, memberikan mobilisasi kepada para teman-teman yang bertani sekarang. Ada juga sumur bor untuk bahkan ini sumur bor ini kayaknya cukup penting saya rasa karena inilah yang diperjuangkan Pak Sele sebelumnya. Inilah yang menjadi concern utamanya juga Pak Sele karena yang seperti yang kita lihat beberapa bulan terakhir atau bahkan tidak usah beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir ini bencana kekeringan, ya kita sebut saja bencana ya. Ini bencana kekeringan yang menerjang Sopeng ini cukup parah. Nah, inilah sumur-sumur bor ini sebagai alternatif bagaimana caranya kita dapat memberikan yang terbaik gitu sama teman-teman yang ada di dapil. Terus kalau di bidang pendidikan mungkin bagaimana caranya kita memberikan fasilitas, bagaimana caranya kita memberikan akses pada teman-teman ini. Ini kan yang kalau di provinsi sendiri itu kan cuma menangani SMA saja ya. Kalau dari TK sampai SMP ditangani oleh dibersamai oleh kabupaten. Nah, sedangkan untuk SMA sendiri dibersamai oleh provinsi. Dan untuk tingkat atas lagi kan dibersamai oleh nasional langsung. Nah, mungkin fokus-fokusnya mungkin ke arah situ ya, ke arah pendidikan bagaimana caranya kita juga mengembangkan nih hal-hal apa saja yang dipunyain teman-teman adik-adik yang sekarang kuliah. Kita nggak boleh memberikan setengah-setengah gitu. Kita harus full, kita harus memberikan yang semaksimal mungkin sama teman-teman yang lagi sekolah, yang lagi menimba ilmu untuk ya ini cuma untuk negeri juga, ini untuk kesejahteraan rakyat juga ini. Ya kita nggak boleh menyepelekan hal tersebut lah. Siap Pak Anarci. Menarik sekali ya. Ternyata Pak Anarci sudah ada beberapa program-program yang akan dilanjutkan dari Pak Sele. Dan ini tentu Pak Anarci, Pak Sele ini pasti Anda tahu lah apa yang dia bikin di Sopeng. Betul. Saya juga sudah melakukan riset. Saya juga sudah tanya-tanya beliau gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang beliau tinggalkan untuk teman-teman yang ada di dapil. Banyak sekali hal-hal yang beliau sudah abdikan ke dapil. Nah, itulah yang menjadi dorongan saya juga secara penuh. Bagaimana caranya saya bisa melanjutkan hal tersebut? Bagaimana caranya saya bisa kalau bisa bahkan lebih dari beliau? Ya, itulah salah satunya yang ditinggalkan beliau adalah pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan UMKM. Mungkin bisa kita mulai dari teman-teman yang ada di Kecamatan Cita. Ada ibu yang jual-jual Cita. Kalau sedikit profil dari Cita, itu Cita adalah kecamatan yang menjadi salah satu desa wisata di sana. Ada kolam, pokoknya asik tempatnya sana, keren tempatnya sana. Nah, untuk meningkatkan UMKM, untuk meningkatkan bagaimana caranya para ibu-ibu yang notabene-nya biasanya kalau semua suami-suaminya udah pada pergi berkebun, pergi bertani segala macam, itu kan biasanya juga nggak ada kerjaan ya di rumah. Nah, yang dikembangkan oleh teman-teman yang di sana adalah UMKM jual keripik jamur, keripik crispy jamur gitu. Wah, itu hebat juga itu. Ibu-ibu yang ada di sana tuh para kolektif yang ada di sana, bagaimana caranya mereka mendistribusikannya, itu kan juga harus kita bersamai, juga harus kita bimbing, juga harus kita temenin sampai dari awal, dari hulu sampai hilir kita harus temenin hal-hal kayak gitu. Ada juga dari yang teman-teman yang di Congko itu punya pabrik kacang. Pabrik kacang ini bagaimana caranya para teman-teman petani kacang, bagaimana caranya semua yang terkait di daerah-daerah situ kita kumpul, kita distribusikan bersama-sama, kita kirim, kita impor bahkan kalau bisa. Itu hebatnya teman-teman yang ada di Sopeng. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan harus kita kembangkan, harus kita bersama dari hulu sampai hilir itu tadi. Siap. Ini sudah ada sebenarnya di kepalanya Pak Anarci ya. Tinggal dieksekusi nanti. Betul.
Oke, Tribuners, sebelum saya minum nih, kita rehat sejenak. Sebentar ada penutup nih dari Pak Narci. Yang kemana-mana tetap di Ngopi, Ngobrol Politik.
Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa dan masih bersama dengan Pak Anarci di sini. Arus bakti di ngopi, ngobrol politik. Nah, sebelum kita ke ujung-ujung nih, ini kan Pak Anarci nih agak sedikit private nih. Ada rencana untuk membina rumah tangga atau apa? Waduh, ini pertanyaan yang cukup. Aduh. Sorry, bisa dijawab, bisa tidak? Wow ya kalau seperti itu. Tidak apa-apa lah, kita berikan saja kisi-kisi. Ya. Kisi-kisi sedikit ya. Ya, ini karena kita kan masih muda juga, masih dapat tanggung jawab. Saya rasa juga tanggung jawab yang besar juga untuk mengemban amanah sebagai DPRD provinsi ini juga. Jadi saya rasa untuk saat ini saya akan lebih memilih fokus sama fungsi kedewanan yang harus saya bentuk, fungsi kedewanan yang harus saya maksimalkan, terutama untuk teman-teman yang dapil. Kalau untuk menikah sendiri ya nantilah masih ini kita fokus mengemban amanah dulu, kita fokus bertanggung jawab secara maksimal dulu di ranah DPRD provinsi ini. Siap. Ini sudah terjawab ini ya. Pasti banyak. Tapi masih single kok, masih single. Siap. Nah, di ini juga perlu nih untuk orang tua ini, karena kan penonton kita ini banyak juga dari kalangan orang tua. Ada nggak pesan orang tua ke Pak Anarci nih, pesan-pesan kehidupan ini sehingga bisa sampai begini? Wah, kalau seperti ini saya rasa keluarga cukup filosofis ya terhadap seperti hal-hal yang seperti ini. Cuman yang saya bawa berangkat mungkin dari awal saya bisa hitung itu dari awal ke Jogja adalah hal-hal yang tidak memberatkan juga, tidak gimana-gimana juga bentuknya. Cuman yang dipesankan oleh orang tua, yang dipatuhi, saya patuhi sama orang tua itu adalah jangan sampai berkata kasar, jangan sampai berkata hal-hal yang buruk terhadap orang lain, karena biar bagaimanapun setiap perkataan, setiap kata yang keluar dari mulut itu adalah doa. Mungkin itulah yang paling utama, yang paling saya common yang paling sering saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan salah satu juga yang paling sering saya terapkan di kehidupan sehari-hari, iku rasa ngogie letut baci guroe nyawa sesane rodo awe anu tua mi. Jadi Artinya ini yang saya tangkap Bapak dari Tabugis. perkataannya Bapak ini, hal apapun yang kau lakukan, hal apapun yang kau rencanakan itu selesaikan dulu di pikiranmu, selesaikan dulu yang ada, yang kau bisa selesaikan bagaimana cara alternatif ini ketika terjadi seperti ini, bagaimana ketika kau selesaikan, bagaimana caranya kau mulai sebelum tidur. Itu harus udah selesai tuh, dari A sampai C, dari awal A sampai Z itu harus sudah selesai tuh di kepikiran, baru bisa tidur. Nah, bagaimana caranya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu saya rasa cukup mudah. Mungkin Tribuners, mungkin teman-teman ya cukup bagaimana memplanning kehidupannya, memplanning kesehariannya dari sebelum tidur sampai akhirnya bisa dapat teraplikasi secara baik. Mungkin itu aja sih. Jadi itu tadi pepatah Bugis ya, tapi intinya yang kita dapat itu adalah perencanaan. Betul. Rencananya harus selesai dulu di kepala, kemudian baru kita aplikasikan. Betul. Oh iya. Menarik sekali nih. Nah, kita sudah sampai di ujung ini Tribuners, dan mungkin kita closing statement ya, bagaimana nih? Dari Pak Arci. Apapun itu, silakan. Mungkin ini aja sih bagi teman-teman yang sekarang berada di posisi struggle sekarang, jangan patah semangat, jangan patah hati. Saya pun dulu, tidak usah saya, bahkan semua orang pun pernah merasakan di masa-masa quarter life crisis ya. Nah, tapi menurut saya hal-hal yang penting adalah kalian harus mengerti bahwasannya kalian ini masih muda, kalian ini masih memiliki jiwa juang yang tinggi, nilai patriot yang besar, nasionalisme yang hebat. Saya rasa itu adalah menjadi bekal utama bagi teman-teman di sini.
bagaimana caranya berkembang secara baik, karena pun biar bagaimanapun kita adalah manusia muda yang memiliki jangka umur juga, jadi manfaatkan hal-hal tersebut. Bagaimana caranya teman-teman beradaptasi, bekerja lebih cepat, ya kita semua manfaatkan lah. Sekarang sudah ada yang namanya AI, teknologi yang apapun kita mau, apapun yang kita ketik bisa langsung muncul. Nah, itulah pemanfaatan yang harus kita pergunakan, harus kita maksimalkan. Bagaimana caranya untuk berkembang, tidak usah secara berlebih, namun berproses. Hal inilah yang saya dipesankan juga sama orang tua, bagaimana caranya menitik beratkan yang proses. Mungkin kurang lebih itu aja. Siap. Intinya proses. Jadi anak muda harus mau berproses, jangan mau yang instan. Karena biar bagaimanapun kita ini kan poin-poin yang kita bisa banggakan secara di anak muda ini kan, bagaimana cara kita beradaptasi. Sering sekali kita mendapatkan konotasi negatif bahwasanya anak muda sering kena mental lah, lemah lah, apalagi kan masa-masa transisi yang kalau kita bisa bilang di zaman-zaman dulu bagaimana cara mendidik orang tua sampai sekarang itu kan udah beda ya. Nah, itu biasanya tuh kita nih gen-gen yang sekarang ini biasanya dilabeli oleh hal-hal yang seperti itu. Lemah fisik lah, lemah inilah, lemah ini. Tapi saya rasa bukan hal yang dapat memberatkan, dapat menghalangi hal tersebut. Teman-teman saya rasa selalu bisa beradaptasi dimanapun dan kapanpun. Proses penting, tapi jangan lupa bahwasannya doa jauh lebih penting. Siap. Nah, Tribuners, ada beberapa kita highlight ya, kata-kata ataupun diksi-diksi yang dikeluarkan oleh Pak Anarci tadi. Yang pertama adalah jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti perasaan orang. Kemudian harus punya perencanaan yang bagus. Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah yang saya juga bisa highlight adalah dari Pak Anarci, harus anak muda mau berproses, jangan mau yang instan. Nah, itu tadi pembicaraan kita dengan Pak Anarci, salah satu legislator termuda di DPRD Sulawesi Selatan, legislator dari Partai Demokrat, legislator dari Dapil Sulsel 8, Kabupaten Sopen dan Wajo. Terima kasih. Baik. Sudah hadir di sini. Jangan bosan-bosan kalau kami undang Pak Anarci. Enggak dong. Ini seru nih, ngopi ini seru nih. Iya. Ngobrol politik seru. Seru toh? Kemudian tetap sukses, jaga kesehatan tentunya. Baik, terima kasih. Dan kita doakan yang terbaik lah ya untuk Pak Anarci, anak muda seperti ini kita harus dukung. Siap, Pak Anarci. Oke, Tribuners, terima kasih sudah bersama saya, Hasim Arfa, dan Pak Anarci tentunya. Kami undur diri dari Lobi Tribun Timur, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Good evening, Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.